Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam Ibu Bapak. Selamat malam Ibu Novia Damayanti selaku Ketua Koordinator PPK Nusantara Pekalongan. Selamat datang di acara webinar Land Academy Indonesia malam ini. Perkenalkan, saya dengan Aan Hermawati, salah satu tim Land Academy Indonesia. Nah, kegiatan webinar ini merupakan salah satu kegiatan Pusat Penyelarasan Kognisi Land Academy Indonesia. Dan malam ini kita akan melakukan webinar tentang optimalisasi kembang tumbuh anak melalui metode penyelarasan vestibular taktil bersama dengan Dr. Bagus Satria Budi MKes selaku konsultan Neuropsycho-Behavior Land Academy Indonesia. Nah, kita sudah mau mulai nih. Yuk, mari kita panggilkan moderator kita, Kalina. Halo Kak Aan, terima kasih sudah menyambut semua Bapak Ibu dan juga Ibu Novi selaku penanggung jawab PVT di Pekalongan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir bersama kami di webinar ini. Tujuan webinar ini adalah seperti biasa, ini adalah bagian dari edukasi yang akan kita lakukan sebelum semua orang tua melakukan PVT bersama Dr. Bagus di Pekalongan nantinya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, selamat datang sekali lagi dari kami semua, dari tim Land Academy Indonesia kepada Bapak Ibu semua malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, kita lanjut. Nah, berita acara hari ini yang pertama ada pembukaan, lalu ada rules atau aturan selama kegiatan. Lalu di sini ada kita akan memperkenalkan siapa penanggung jawab atau koordinator PVT Pekalongan. Lalu ada sedikit connection before correction sebelum kita mulai. Lalu kita akan memperkenalkan Dr. Bagus itu siapa. Lalu kita lanjut dengan materi, ada tanya jawab dan penutup. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke pembukaan. Oke, para penari memasuki ruangan. Mereka menari dengan gemulai. Para peserta webinar sudah berdatangan. Pertanda acara webinar sudah akan dimulai. Selamat datang semua Bapak Ibu. Oke, nah perkenalan itu dengan kami dulu. Terlebih dahulu dengan Land Academy Indonesia. Jadi Land Academy Indonesia itu apa ya? Apakah sebuah sekolah? Ternyata bukan Bapak Ibu. Jadi kita itu adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi kita bergerak di bidang pendidikan dan kita mempunyai 4 kegiatan atau ruangan atau bilik. Jadi yang bilik pertama itu adalah komunitas belajar. Komunitas belajar kita itu berpusat kepada komunitas belajar rumah dan bisa dilakukan di rumah dan secara online. Lalu ada konsultan pendidikan. Di sini kita bisa memberikan pelatihan, workshop kepada sekolah maupun keluarga, ya. Lalu ada pusat penyelarasan kognisi. Nah, inilah yang kita bergerak bersama Dr. Bagus bersama. Jadi di pusat penyelarasan kognisi ini kita buat bersama dengan Dr. Bagus. Tujuannya untuk membantu orang tua yang membutuhkan untuk konsultasi tumbuh kembang anaknya maupun terapinya. Lalu ada media belajar. Nah, itu kaitannya dengan komunitas belajar kami. Nah, ada webinar, ada aturannya. Oke, nah di sini kami sangat memohon kepada semua orang tua, Bapak Ibu semua untuk tidak menyalakan speakernya, ya, karena nanti akan mengganggu proses penjelasan yang dilakukan oleh narasumber kita.
Lalu ada di saat question and answer ada tanya jawab nanti. Oke, nah untuk malam ini di tanya jawab, di kegiatan tanya jawab itu jadi ada dua cara untuk melakukan tanya jawab. Jadi bisa memberikan sign tangan ya. Jadi di sini ada sign tangan ataupun ada di ini di chat, bisa dituliskan pertanyaan di chat jika tidak mau berbicara langsung dengan Dokter Bagus. Jadi ada dua cara. Yang pertama berbicara langsung dengan Dokter Bagus, tapi memberikan tanda tangan ketika ini mau bertanya, atau bisa menuliskannya di chat. Oke. Nah, lalu, nah ini perkenalkan nih. Jadi koordinator PVT Pekalongan kita adalah Ibu Novi Damayanti. Mana ya Ibu Novi? Aku ini ya spotlight ya Ibu Novi. Selamat datang Ibu Novi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat datang juga, Bu. Oke, nah Ibu terima kasih sudah mengkoordinir kegiatan PVT kita yang dilakukan di Pekalongan. Semoga berkah buat semuanya ya Ibu ya. Oke, ada kata sambutan mungkin Ibu? Enggak ada. Oh, enggak ada. Oke, kita langsung lanjut lagi ya. Satu aja ya, Bu ya. Baik Ibu. Oke, kita lanjut ya sebentar. Oke, nah sebelum kita mulai seperti biasa, kita punya connection before correction. Nah, connection before correction ini fungsinya untuk apa? Supaya kita saling mengenal, supaya kita lebih rileks ketika memulai acara. Nah, saya tutup. Saya akan ini ya, minta semua peserta webinar untuk membuka videonya. Silakan, kita akan melakukan connection before correction. Judul connection before correction kita judulnya Marina Menari. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukannya? Pernah. Pernah? Oke, nah yuk kita lakukan lagi ya. Oke, nah ada yang tahu liriknya? Jadi seperti ini. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Ketika Marina, gerakannya seperti ini, Marina. Lalu ketika menari, tangannya berputar seperti ini. Ketika mendengarkan kata menari. Lalu ketika di atas, tangannya seperti ini. Ketika mendengarkan kata di atas. Lalu ketika menara, tangannya membuat segitiga di atas kepala. Oke, coba aku cek dulu. Marina. Tangannya di mana tadi? Marina. Lalu menari. Menari. Di atas. Menara. Oke. Yuk, dibuka dulu nih. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh semuanya loh ikutan. Yuk, kita relax sejenak sebelum kita mulai nih topik dari Dokter Bagusnya. Yuk. Oke, kita ulang lagi. Marina menari di atas menara. Oke, siap semua? Oke. Yuk kita lakukan. Yang bawa anak, yang duduk bareng anak, anaknya juga boleh ikutan. Ya. Oke, yuk kakak ikutan ya. Yuk kita lakukan sama ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, siap ya. Ini akan semakin cepat. Oke. Oke, yuk. Kita ulang lagi pelan-pelan. Marina menari di atas menara, di atas menara.
Marina. Oke, sekarang kita coba lebih cepat. Siap ya? Oke. Yuk, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina. Menari, Marina menari Oh, oke. di atas menara. Ayo, Bu Novi sekarang yang nyanyi. Dok, bisa nggak ngikutin dok? Ayo, dokter. Oke, yuk kita lakukan sekali lagi tapi Bu Novi yang nyanyi. Aku juga mau ikutan berarti. Yuk, mari Bu Novi. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Ya. Oke, nah itu sebenarnya kita melatih fokus ya melalui kegiatan menyanyi tadi. Jadi kita ada gerakan, kata itu ada gerakan. Nah itu bisa diganti. Misalnya kalau nggak mau Marina, misalnya Marijan. Misalnya Marijan mau narinya seperti apa? Kalau cowok kan beda ya. Nah silakan dikreasikan. Nah seperti itu. Oke, terima kasih ya. Mari kita tepuk tangan bersama untuk kita semua. Oke, yuk kita langsung mulai lagi untuk acara selanjutnya. Oke, nah ini narasumber kita malam ini yaitu Dr. Bagus Satria Budi, MKes. Siapa sih Dr. Bagus itu? Yuk kita berkenalan bersama dengan beliau. Oke, nah kita lihat pendidikannya. Jadi Dr. Bagus itu mana saja ya sekolahnya? Oke, yang pertama itu beliau mengenyam pendidikan di University of Chile Santiago di tahun 1993. Wah, aku baru mau masuk kuliah nih, Dok. 94 ya. Nah, jadi dia dokter mengenyam pendidikan mengambil bidang tentang nutrition surveillance, stimulation and evaluation for child among developing country. Lalu yang kedua, beliau mengambil pendidikan di Mahidol University Bangkok 1998 tentang epidemiologi and utilization of drug for child and mother. Lalu dokter juga magister kesehatan masyarakat di FKM UI lulusan 2002. Oke, lalu penelitian. Nah, dokter ini melakukan penelitian. Jadi yang pertama itu di bidang perkembangan kecerdasan intelijensia anak dimulai Februari 2010, yaitu analisa prasyarat biomedis calon ibu hamil bagi optimalisasi brain booster. Nah, ini ketika beliau di Kemenkes ya. Lalu di 2011 Februari itu melakukan analisa stimulasi sensorik pada usia 0 sampai 2 tahun bagi optimalisasi keterampilan kognitif juga ketika beliau berada di Kemenkes. Lalu yang ketiga yaitu Februari 2012 analisa AP bagi optimalisasi kecerdasan majemuk anak usia dini. Wah, banyak ya. Nah, hasil penelitian yang sudah dilakukan sekian banyak itu dibukukan oleh dokter melalui buku Neuroscience Kajian Kedokteran Fisika yang berjudul Pengaruh Metode PVT terhadap Perkembangan Sosial Balita. Nah, metode PVT ini sudah tercatat ini sebagai karyanya Dr. Bagus, alhamdulillah. Jadi sudah ini ya sudah tercatat bahwa ini adalah hak ciptanya milik Dr. Bagus. Oke, PVT habilitasi dan rehabilitasi. Nah lalu profesi beliau apa saja? Pernah mengenyam jadi kepala Puskesmas Napal Putih Bengkulu Utara. Nah kalau yang pernah di Bengkulu berarti dokter pernah di sana tuh. Lalu di tahun 1998 pernah menjadi kepala seksi gizi kesehatan keluarga di Kanwil Depkes Provinsi Bengkulu, Kandep Rejang Lebong Provinsi Bengkulu ya. Lalu pernah juga ternyata dokter di Komisi Perlindungan Anak.
Nah, lalu di Departemen Kesehatan RI tadi ya juga sempat disebutkan apa saja ya? Oh, ternyata 2009 itu menjadi seksi standarisasi pelayanan bayi bina kesehatan. Lalu dilanjutkan menjadi kepala bidang pemeliharaan kesehatan intelijensia Kemenkes RI. Nah, banyak ya ternyata. Lalu, nih dokter nih nggak bisa diem ya. Ternyata dokter ini pecicilan. Nah, nih lalu lanjut jadi pembina program pengembangan intelijensia anak dan remaja. Lalu 2013 sebagai ketua tim penilai mutu PAUD Nasional Kemendiknas. Lalu 2016 beliau mendirikan Yayasan ASI Asa Asu cerdas guna mengatasi anak berkebutuhan khusus atau ABK dalam pendidikan. Nah, sampai akhirnya beliau menjadi konsultan dan pelatih neuropsychobehavior untuk anak PAUD, TK, SD dari 2012 hingga saat ini dan menjadi salah satu konsultan neuropsychobehavior di Land Academy Indonesia sampai saat ini. Nah, demikian sekilas tentang Dokter Bagus. Semoga Bapak Ibu ini ya sudah mengenal nih Dokter Bagus. Kan ada juga banyak yang bertanya-tanya ya, dokter ini apa sih gitu loh profesinya? Oh, kenapa sih melakukan PVT gitu loh? Nah, jadi PVT itu adalah hasil penelitian beliau yang akhirnya beliau bukukan dan ini akhirnya diterapkan kepada banyak orang. Oke, nah tanpa menunggu waktu lagi, mari kita persilakan kepada Dokter Bagus untuk menyajikan presentasi tentang materi ya optimalisasi kembang tumbuh anak melalui metode penyelarasan vestibular taktil. Kepada Dokter Bagus, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan, Dok. Dokter, mana dokternya? Dok, masih mute kayaknya, Dok. Dokter, nggak kedengeran, Dok. Oke, silakan, Dok. Oke. Dah, silakan, Dok. Udah dengar ya? Sudah. Oke. Baik, saya akan mulai tentang kembang tumbuh. Ya. Tak kenal maka tak sayang, jadi harus saya kenalkan juga. Ya, bahwa pengetahuan yang harus ada oleh kita itu adalah asih, asuh, asah. Jangan dibalik-balik ya. Asih dulu. Ya. Jadi kita harus mulai dari asih dulu. Peduli ya. Kemudian baru kita asuh, ya kan, diberi makan, baru diimunisasi, baru diasah. Ya. Tapi dalam kegiatannya nanti lebih didahulukan ASI asah ketimbang ASI asuh. Makanya jangan dibalik, tumbuh kembang menjadi kembang tumbuh karena ini domainnya di bidang pendidikan. Bapak Ibu sekalian ini kan pengen PPT ini karena sudah gelisah apakah anak saya bisa sekolah atau tidak. Nah, di sini makanya kami hadir dengan teknis penyelarasan vestibuler taktil. Oke, lanjut slide berikutnya. Jadi kita harus mulai dari perencanaan hamil, kepedulian terhadap reproduksi. Sebelum kepada saya nerangkan ini, perlu saya beritahu bahwa PVT itu aslinya yang saya teliti adalah PV2T, penyelarasan vestibuler, viseroseptik, dan taktil. Ya. Jadi, tapi supaya memudahkan kita berpikir, viseroseptiknya tidak saya sebut, walaupun itu sebetulnya penting ya, bersifat rem. Mengerem, supaya orang itu mengerem tidak hiperaktif dan sebagainya itu harus ada viseroseptik. Nah,
Saya singkat saja dengan PVT, penyelarasan vestibular taktil, supaya ibu-ibu mudah mengenalnya ya. Dalam perencanaan hamil, kepedulian terhadap reproduksi, oke, slide berikutnya. Ya, ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi ini nanti bisa tahu kenapa anak-anak kita disfraksia atau tunalaras dari mulai sensory process disorder sampai ke autis. Yaitu yang perlu harus diperhatikan ketika di ibu hamil itu usia calon ibu. Ya. Yang kedua, tinggi badan ibu. Yang ketiga, jarak kelahiran. Ya. Yang keempat, bermental dewasa. Yang kelima, hal-hal yang menyangkut penyakit keturunan, herediter. Kemudian faktor eksternalnya adalah penyakit non-infeksi, penyakit infeksi, kemudian polusi psikis dan polusi fisik, kemudian asupan nutrisi, dan yang terakhir adalah trauma fisik. Ya, jadi ibu hamil jangan bekerja gitu ya, bekerja keras, ya, trauma fisik. Oke, slide berikutnya. Ini mengenai AC. Nah, kita tadi mengatakan tinggi ibu, umur ibu ya, umur hamil. Umur ibu di sini adalah antara 23 sampai 33. Ya. Jadi yang benar itu bukan 20 sampai 35 ya. Atau konsep di BKKBN itu kan 20 sampai 35 ya, apa masih seperti itu. Tapi yang konsep untuk lahir siap cerdas itu antara 23 sampai 33 umur ibu. Kenapa umur 23? Karena garis epifise tulang ibu itu sudah nutup, artinya ibu nggak butuh gizi ya. Ini di sebelah kanan slide ini ada gambar ronsen, tulang garis epifisenya sudah menutup, jadi ibunya sudah nggak butuh gizi lagi, sehingga gizinya diperuntukkan untuk murni kepada anak. Kemudian batasnya 33 di atas. Itu artinya apa? Artinya kemampuan rahim sudah mulai menurun, Ya. Jadi umur 33 itu sebaiknya sudah mulai stop kita, jangan punya anak. Jadi kalau antara 23 sampai 33 itu adalah 10 tahun jarak waktunya. Ya. Nah, kenapa di usia yang tadi itu tidak boleh lebih dari 33, tidak boleh kurang dari 23. Karena kalau kurang dari 23 akan berebutan gizi. Faktornya adalah berebutan gizi lah antara ibu dengan janin. Ya. Kalau sudah berebutan gizi, itu menimbulkan, kalau orang awam bilang, keracunan. Keracunan kehamilan. Kakinya bengkak, ya kan? Terus kencingnya keruh, ya kan? Tensinya naik. Nah, itu disebut preeklamsi. Nah, itu karena berebutan gizi. Ya. Itu terjadi kerusakan dari ari-ari. Nah, partikel yang rusak itu lepas menyumbat, ngikutin pembuluh darah menyumbat ke saringan ginjal. Jadi saringan ginjalnya terganggu, ya. Saringan ginjalnya terganggu. Nah, anak-anak yang demikian, lahirnya demikian, terpaksa harus diakhiri kan, harus disesar. Ya. Nah, disesar tanpa mules itu atau tanpa kontraksi itu akan menimbulkan disfraksia ya, masalah. Nah, jadi tapi juga jarak antara lahir itu nanti
ditetapkan 4 ya. 4 tahun. Karena apa? Karena 2 tahun dipakai untuk menyusui dan 2 tahun dipakai untuk memperbaiki rahim yang baru saja melahirkan. Oke, slide berikutnya. Tadi itu penelitian dari Amerika ya, sampelnya 30 juta, bukan ribu, 30 juta pakai statistik. Jadi tidak bisa diragukan lagi. Nah, tadi kan jaraknya 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Karena 2 tahun dipakai menyusui. Walaupun ibu nggak menyusui, tapi hormon oksitosinnya tetap bekerja. Sehingga tidak bisa memperbaiki atau menyembuhkan kembali, memulihkan kembali rahim ibu. Sehingga butuh waktu 2 tahun lagi untuk menyembuhkan rahim ibu. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini yang sering rame kalau saya ngomong tinggi ibu harus di atas 155 cm. Ya, Bu. Ada yang kurang dari 100 meter atau semekot ya, semeter kotor ya gitu. Itu semeter kotor itu karena sudah pakai hak yang tinggi tetap jatuhnya 1 meter. Nah, ini kalau ibunya pendek, ini nanti bayi yang berkembang di dalam rahim itu melintang, Bu. Ya, melintang. Jadi tidak tegak lurus. Bayinya itu melintang ke kiri dan ke kanan. Ya. Nah, ini hasil penelitian ini ya, ini dari ribuan penelitian ya. Ribuan saya kumpulkan yang jelas tegas beritanya ini ya. Ini yang diteliti itu orang Malaysia karena kita di Asia ya. Malaysia, Cina dan India ya. Nah, ini kan India tinggi-tinggi ya, Cina ya biasalah seperti kita Malaysia ya. Ini ternyata kalau jarak tinggi badan ibu 155, kemudian di situ disebutkan juga jarak lahir ya, dan masa gestasi segala macam di situ, ternyata kalau kita tingginya 155, anak itu akan lahir beratnya antara 3 sampai 3,5 kilo. Itu yang bagus. Bayi siap cerdas itu 3 sampai 3,5. Jangan kurang dari 3 dan tidak boleh lebih dari 3,5. Ya. Makanya formulir saya itu selalu menanyakan ini. Ya. Jadi di sini hasil penelitiannya rata-rata itu di 155,3 tuh. Masih ada 0,3-nya. Ya sudahlah, kita bulatkan aja 100. Tapi apakah orang pendek nggak boleh hamil? Ya boleh. Karena bayinya berkembangnya melintang, maka ibu-ibu yang pendek kalau hamil, jangan banyak berdiri, harus banyak tiduran. Karena apa? Kalau anak itu melintang, gaya gravitasi bumi menarik vestibulernya itu, alat keseimbangan bayi itu terganggu. Ya. Nah, ini makanya ini disebut kajian kedokteran fisika ya. Jadi ibunya harus tiduran ya, supaya bayinya sesuai dengan gaya gravitasi bumi ya. Oke, slide berikutnya. Nah, syarat biomedis yang lain ya tentu saja jangan ada penyakit katastrofik, penyakit HIV ya. Kemudian ada yang penyakit kronis ya. Harus terkontrol semua ya, tekanan darah. Kemudian tidak boleh ada polusi ya. Polusi itu PB, kemudian merkuri ya, PB merkuri ya. Kemudian narkoba, rokok. Nah, itu jangan ya. Sutet, tahu sutet ya? Sutet itu gelombang elektromagnetik karena kabel ya. Jadi di bawah sutet itu jangan dibikin rumah.
Nanti kalau ada ibu hamil, dikhawatirkan ibu hamilnya nanti perkembangan bayinya terganggu. Misalnya bibirnya sumbing, nah, ya, atau dia kalau kembar bisa kembar siam ya, gitu. Kemudian yang berikutnya harus terbebas dari polusi psikis, ya. Ada mitos-mitos kalau hamil tidak boleh ada di depan pintu katanya. Nah, iya, pintunya untuk satu orang jalan. Kalau ada ibu hamil di situ nutupin, nggak ada orang lain bisa lewat. Ya. Kemudian harus tidak dalam kegiatan pekerjaan berat. Nah, tadi ya, jangan sampai ada trauma ya fisik. Oke, slide berikutnya. Kemudian ASO, pengetahuan yang harus dimiliki ya, memiliki, yaitu ASO itu perlindungan tentang gizi seimbang dan imunisasi. Jadi penting ya gizi seimbang dan imunisasi. Slide berikutnya. Nah, apa itu gizi seimbang? Seimbang itu gizi mikro dan makro ya. Mikro itu misalnya mineral dan vitamin. Ya. Kalau makro itu karbohidrat, protein, ya, karbohidrat, protein dan lemak itu makro. Dok, ke-mute dok. Gizi tambahan itu contohnya dari ikan ya, omega 3 ya. Omega 3 ya. Dan kemudian AA, DHA itu ada di ikan semua ya. Oleh karena itu sebaiknya sih kita makan ikan. Ya. Jangan makan ayam yang disuntik. Makan ayam yang disuntik itu sebetulnya garbage ya, sampah. Karena itu LDL-nya tinggi, ya LDL. Jadi kolesterolnya tinggi. Nah, itu asam aminonya jadi pendek gitu. Jadi kalau kemarin ada COVID gitu ya, itu yang makan ikan itu pasti terselamatkan. Seperti di Jepang itu makannya ikan. Jadi ketika outbreak COVID, yang mati sedikit karena virusnya takut sama rantai asam amino yang panjang, ya, yang didapat dari ikan. Makanya ada di, tidak tahu di hadis di apa itu, makanlah apa yang ada di laut dalam ya. Oke, slide berikutnya. Nah, yang tadi saya sebutkan itu adalah senyawa S-lipopa itu long chain polyunsaturated fatty acid, itu contohnya LA, ALA, DHA, omega 3, omega 6, ya, AA, EPA. Nah, itu katanya ada di susu ya, susu formula. Sebetulnya AA, DHA itu bisa optimal itu kalau dalam bentuk basah, bukan kering. Jadi kalau dalam susu kering ya percuma, ya kan? Beli mahal, tapi ADH-nya tidak efektif seperti ikan, ya. Makanya ikan tuh kalau diekstrak kan Scott emulsion ya, dalam bentuk Scott emulsion. Slide berikutnya. Tadi saya katakan AA, DHA, EPA itu menuju kepada bayi kalau syaratnya tadi dipenuhi. Ya, jaraknya 4 tahun. Kemudian tinggi badan ibu di atas 155, tapi kalau ingin masuk ke anaknya banyak tiduran ya, karena gravitasi bumi melakukan stimulasi sehingga anak itu lapar. Ya. Kemudian jarak 4 tahun, kemudian umurnya antara 23 sampai 33. Sehingga semua ADHA masuk. Nah, ini penelitiannya dilakukan di Universitas Manitoba di Kanada. Itu terlihat, ya.
di darah di tali pusat bayi itu lebih banyak daripada yang ada di sumsum tulang ibu ya, di tulang ibu ya, di maternal ya, di darah ibu. Ya, itu lebih sedikit. Jadi ini bukti bahwa kalau jarak tadi tidak dipenuhi terus banyak AA, DAA semua itu makanan tidak pada bayi, maka bayi itu berisiko stunting ya. Tahu stunting ya? Sekarang kan rame itu stunting. Jadi stunting itu kalau bisa berat bayi antara 3,5. Kurang dari 3 berisiko stunting. Ya. Kalau lebih dari 3,5 juga nggak baik ya. Itu lebih ke arah disfraksia, tunalara. Slide berikutnya. Nah ini kesiapan dan persiapan yang harus direncanakan ini ya, konsep ini ya, dari mulai 23 sampai 33 4 tahun, kemudian gizi seimbang ya, 22 sudah bermental bagus, polusi. Nah, sekarang kita ngelihat bayinya berapa itu berat badan bayi. Antara 3 3,5 ya, lingkaran kepala 33,3 lah ya. Kemudian panjang badannya itu 50 cm atau lebih. Dan simetri kiri dan kanan. Nah ini yang disebut bayi siap cerdas. Oke, lanjut. Nah tahapan ASA. ASA itu perkembangan janin, bayi, dan balita. Slide berikutnya. Jadi bayi itu mulai ditiupkan ruhnya itu 4 bulan. Ya. Antara 3-4 bulan. Makanya di dalam hadis itu ada hadis 40 hari jadi ini, 40 hari jadi 3 kali 40 hari kan 120, berarti 120 bagi 30 kan 4 bulan. Ditiupkan rohnya, ditetapkan 4 perkara kan gitu. Ya. Jadi itu denyut jantungnya mulai ada, dan 5 bulan itu mulai telinganya berfungsi. Jadi pendengarannya berfungsi. Jadi kalau ibunya hamil, jangan ada pertengkaran di dalam keluarga ya, karena dia dengar. Gitu. Oleh karena itu, jangan sampai ada pertengkaran. Nah, kemudian perkembangan berikutnya itu di 6, 7, itu sudah mulai berkembang ya. Otaknya itu sudah mulai berkembang. Kemudian tulang belakangnya sudah nutup semua itu, dimulai 4 itu sudah nutup ya. Sehingga anak-anak ini siap matang dan kemudian melawan gravitasi bumi. Ketika melawan gravitasi bumi, dia kepalanya ada di kepalanya ada di bawah ya. Kepalanya di bawah. Nah, pada ibu-ibu yang pendek itu kepalanya di samping ya. Pantatnya juga di samping. Melintang. Nah, itu sebaiknya ibu-ibu tidurnya ke arah kepala bayi, miringnya, kepala bayinya ada di bawah. Nah, itu nanti perkembangannya akan baik ya, karena keseimbangan badannya akan baik. Nah, apa yang dipentingkan di dalam perkembangan janin yaitu stimulasi gravitasi bumi yang saya sudah sebutkan tadi, terus kemudian stimulasi perasaan sentuh, jadi harus dilus terus ya Bu ya, supaya dia terangsang. Terus stimulasi suara. Nah, suara ini biasanya suara doa ya. Doa yang paling bagus tuh memang Siratul Fatihah ya. Atau kalau enggak musik Mozart ya. Mozart ya. Itu pun cuma 11 lagu ya, 11 lagu dan diurut. Dan itu yang meneliti adalah ahli kebidanan feto maternal dari Surabaya. Ya, ada di situ. Bisa dipakai dan saya ikut membantu meneliti itu. Terus kemudian senam hamil setelah kehamilan 5 bulan, kemudian stimulasi hormonal dengan perawatan payudara. Jadi harus ditarik puting susunya ya. Jangan sampai tenggelam. Gitu. Kemudian senam dada dan senam perut setelah nifas. Ya. Jadi hindari kerja berat dan keadaan yang menimbulkan stres. Ini yang perlu diperhatikan. Slide berikutnya. Nah,
ini ya, karena kita tidak tertib dalam lahir ya, itu terjadi apa yang disebut disfraksia. Ini penelitian ini dari Sinod ya, meneliti di Indonesia ya, di Indonesia diteliti. Ini penelitian internasional. Itu 47,7% dari paling ringan sampai yang berat. Paling ringan tuh masih bisa lah sekolah biasa itu 30,3% ya, itu ada di gambar itu 30. Tapi yang 17,3 itu yang saya buletin itu yang sedang sampai berat. Nah ini yang sekarang sedang heboh yang kita hadapi ya, Bapak Ibu sekalian besok yang akan ketemu itu masuk di dalam 17,3. Dari mulai yang SPD sampai ASD ya. SPD itu sensory process disorder, itu ada ADHD, ada speed delay, ada ADD, ada PDD note, ya ada disleksia. Itu yang SPD ya, sensory process disorder. Sedangkan yang ASD, autis spektrum, autis itu nggak ada ringan, sedang, berat. Begitu masuk autis, berat semua. Ya, jadi mohon diperhatikan, jangan panik gitu Ibu ya. Kalau sudah ditentukan autis, nanti saya cek ya dengan PPT nanti kelihatan. Ya, itu apakah autis. Dan kasusnya sangat jarang. Ya, jarang sekali. Saya selama ini saya nemukan baru 2 loh. 1 laki-laki, 1 perempuan. Ya. Itu. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sensomotorik itu berkembangnya mulai 9 sampai 14 bulan ya setelah lahir. Kemudian praksis itu 9 sampai 18 bulan. Dan representatif itu mulai 16 sampai 27 bulan. Nah, rata-rata ibu-ibu kalau pergi ke dokter tumbuh kembang, kalau anak saya ini ada gangguan nggak, apa autis, apa pakai ADHD? Oh, belum kelihatan Bu, nanti tunggu 18 bulan. No. Berarti ditunggu sampai muncul. Ya, itu sampai muncul. Karena 18 bulan tuh anak itu udah mulai liar ya. Yang tadinya bisa mama papa, ya, hilang. Karena apa? Karena dispraksia. Jadi tidak praktis, dispraksia. Jadi rasa kira-kiranya nggak ada. Megang apa-apa rusak, ya. Motorik kasar dan motorik halusnya jelek. Oke, slide berikutnya. Nah, kita harus melakukan keseimbangan dan pencernaan untuk CNS, ya. Keseimbangan dan pencernaan. Itu nanti akan berikutnya adalah sensori indera. Ya, itu di pencernaan ini maaf nih kebalik nih ya, yang refleks primitif di atas, yang sensori integrasi di bawah ya. Refleks primitif. Ya, integrasinya sudah ada nih di bawah sensori. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting sensori integrasi di bawah itu keseimbangan dan otot rangka itu sensori integrasi atau dikenal dengan SI ya, SI. Itu ATNR ya, bukan STNR. Nah, yang STNR itu di atas itu refleks primitif, itu berfungsi rem ya. Ini kalau sebelum rangka itu adalah ogong-ogong tandanya. Jadi ogong-ogong itu mulai 5 bulan ya. Saat sensori integrasi itu sensori integrasi itu terjadi ogong-ogong. Ya. Tahu ogong-ogong ya? Ogong-ogong itu sebelum rangka itu ya duduk setengah membungkuk ya. Kayak mau merangkak tapi enggak. Itu adalah masa sensori integrasi. Ya, sensori integrasi. Nah, kemudian berlanjut ke keseimbangan dan otot rangka. Ini yang disebut indera.
Ya. Ini perkembangan daripada indera ATNR. Ya. Ini ATNR itu mengumpulkan semua refleks-refleks primitif ya. Dikumpulkan refleks primitif untuk menopang indera. Kita indera ada 5 kan. Dengar, cium, raba, kemudian apa lagi? Kecap, lihat. Ya, jadi ada 5. Ya itu. Slide berikutnya. Nah, kemudian ada stimulasi ganglion punggung ketika tengkurap. Jadi bayi itu kalau bisa lahir itu ditengkurapkan ya. Tidak usah pakai bantal. Alasnya agak keras supaya nggak legong sehingga nggak nutupin hidung. Kemudian stimulasi area bibir dan pipi ketika telentang. Ya. Kemudian stimulasi refleks-refleks primitif yang penting, misalnya Babinski, Moro, dan parasit. Apakah optimal atau enggak? Nah, ini yang penting bagi Bapak Ibu sekalian. Nanti teknik-teknik misalnya Babinski itu digelitik-gelitikin kakinya. Ya, itu Babinski. Terus Moro itu di ayun-ayun ya. Nah, jadi nanti itu ada PVT habilitasi itu merangsang semua ini ya, Babinski, Moro, dan parasut. Ya, Moro dan parasut. Ya. Tahu parasut ya, terjun dari payung, terjun payung itu seperti itu. Ya, parasut. Slide berikutnya. Nah, pengetahuan tentang persalinan pengaruhnya terhadap perkembangan dan pertumbuhan. Terutama yang saya tekankan ini ke perkembangan ya, karena itu judulnya asah. Jadi perkembangan. Nah, di sini ya yang harus diperhatikan bahwa teknologi kedokteran itu adalah pilihan yang terakhir. Ya. Jangan mudah melakukan sesar kalau tidak ada indikasi. Ya. Itulah makanya saya katakan bahwa ada yang pesen tanggal cantik. Tanggal cantik. Tapi anaknya lahirnya akhirnya nggak cantik juga perilakunya ya. Ya, karena teknologi-teknologi itu menyebabkan kontraksi rahim tidak sempurna. Padahal anak untuk cerdas sosial butuh kontraksi rahim yang sempurna. Oke, sampai di sini jelas ya Bapak Ibu sekalian, kontraksi rahim sempurna. Oleh karena itu, Bapak ibu-ibu, bukan bapak-bapak ini ya, ibu-ibu kalau melahirkan tunggu dulu sampai mulusnya kuat, tapi kalau bisa kemana aja Pak? Ke rumah bersalin, bukan ke rumah sakit. Karena ibu-ibu melahirkan itu bukan orang sakit, orang normal. Ya. Jadi kalau orang normal, jangan masuk rumah sakit. Oke? Itu. Nanti kalau itu dikatakan bahwa orang hamil itu sakit, nggak ada orang yang mau hamil, Bu. Kan gitu. Nah, oke. Slide berikutnya. Nah, ini mana pilihan yang baik? Alami atau tidak alami? Ya jelas alami. Ya. Ini sesar nih kalau ada di Eropa atau di Australia. Ini mereka sangat hati-hati. Inform concernnya, persetujuannya rangkap 7. Ya, ditembuskan ke pengadilan, ke adminduk, nggak sembarangan. Takut kalau anak itu lahir perkembangannya disfraksia. Kalau di sini malah bisa dipesen tanggal ya. Karena dokternya mau pergi umroh, dioperasi dulu. Wah, sudah nyalain dari hadis ya. Lahir, mati, jodoh, urusan saya katanya. Bukan urusan
teknologi, ya kan. Gitu. Jadi hormatilah setiap kelahiran. Slide berikutnya. Nah, ini melalui jalan lahir dan ini tidak melalui jalan lahir atau memang melalui jalan lahir di vakum, induksi dan sebagainya. Kalau di sesar jelas tidak melalui jalan lahir. Ibaratnya begini, kalau lahir melalui pintu itu sopan perilakunya. Tapi kalau lahir melalui jendela itu namanya tidak sopan. Kan lewat jendela kan kalau di sesar. Ya kan tidak lewat jalan lahir. Nanti saya akan terangkan dengan film ya. Slide berikutnya. Nah ini kan Bapak Ibu sekalian, ya lahir itu adalah khalifah Allah. Jadi lahirnya khalifah Allah katanya gitu ya. Jadi itu lahir mati jodoh ya setelah dijodohkan rohnya itu datang. Nah ketika datang mules ya pertama kali mules itu harus dibacakan qomat bukan azan bacakan. Nanti lama-lama makin kuat mulesnya ya kan. Ketika kuat dengan semangat. Nah ini kalau di rumah bersalin ya, bukan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit tuh udah stres duluan. Karena kiri lihat kaki patah, sebelah kanannya lihat orang kecelakaan, namanya tempat rumah sakit ya. Itu. Ya. Jadi setelah itu mulesnya makin kuat ya. Ketika dikomatkan kan, jadi ibunya pertama kali waktu sebelum dikomatkan pertama kali mules ucapkan 2 kalimat syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar untuk bayinya gitu. Kemudian baru dikomatkan. Itu biasanya karena ada semangat ya, oksitosinnya meningkat tuh keluar ya. Mulesnya luar biasa tuh. Paling tidak minimal 8 jam mules yang kuat itu. Ya kan? Terus dia mau membuka pembukaan yang lengkap ya dari mulai 9 ke atas ya mulai. Dan ibunya itu merasa pengen berak ya, pengen ngeden. Itu kan enggak boleh ngeden karena belum lengkap. Buka mulutnya Bu, katanya suster atau kata bidan. Itu buka itu sebetulnya diperintahkan untuk baca Siratul Fatihah. Baca aja Bu, Siratul Fatihah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ulang nanti yang ke-17. Tanpa ibu ngeden bayinya itu merosot keluar dari mulut lahir. Artinya apa? Kita suruh sholat 17 kali minimal baca Fatihah. Molos itu melintir ke kanan. Melintir ke kanan. Ya, bayinya melintir ke kanan. Itu namanya paksi dalam. Dan itu tulang punggungnya bayi itu diurut oleh tulang kemaluan ibu waktu keluar dari mulut rahim. Tidak lama kemudian keluar dari mulut vagina itu melintir ke kiri. Ya, kalau tadi melintir ke kanan itu namanya salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus keluar dari mulut vagina melintir ke kiri. Salam yang kedua ya. Nah, itu makanya itu yang dirangsang adalah plexus brachialis ya untuk tangan ya. Kemudian setelah keluar dibokong plexus femoralis oleh tulang ekor ibunya. Jadi tulang ekor ibunya, tulang ekor itu penting Bu. Itu rasanya sakit sekali. Ya. Tapi semakin sakit, semakin cerdas anaknya. Nah, kalau ibu nggak mau sakit, berarti ya ibu nggak suka anaknya cerdas. Gitu. Itu ya. Kira-kira begitu. Ya. Ini di dalam penelitian tuh saya buat ya semua itu yang lahir normal dan sebagainya. Ya. Terus yang disuruh baca Quran dan sebagainya itu saya ucapkan begitu. Ya. Jadi akhirnya lahirlah
fitrah samawi kan gitu. Ya kan? Jadi semua lahir fitrah samawi. Ya. Dengan demikian bayi itu kalau bayinya meninggal waktu bayi ya, belum apa-apa, itu makanya dikatakan langsung masuk surga. Nanti ngajak orang tuanya, ya, orang tuanya yang akan diajak, yang sama-sama beragama samawi kan gitu. Ya. Oke, slide berikutnya. Di slide berikutnya ini di Nasrani pun juga menghormati proses kelahiran. Ya. Jadi itu dikatakan bahwa kita harus menghormati dahsyatnya dan keajaiban kejadianku, katanya gitu ya. Itu di Mazmur 139 ayat 14. Ya. Itu disebut itu. Jadi artinya jangan diganggu, ya. Yang kau buatnya. Jadi itu kau itu maksudnya Tuhan yang Tuhan buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, gitu. Jadi itu kira-kira bayinya seperti itu. Kalau itu dihormati semua, maka kita tidak akan ada bayi-bayi yang lahir di disraksia gitu. Ya. Semua anak itu pengen lahirnya tidak disraksia, kan gitu. Tapi kan karena ketidaktahuan, maka terjadi disraksia. Nah, risiko kelainan pada bayi itu adalah gangguan sikap dan gangguan perilaku. Nah, tadi yang STNR ya, STNR ogong-ogong itu sikap. Itu berfungsi rem. Terus yang ATNR itu perilaku, berfungsi gas. Nah, kalau STNR yang nggak ada langsung merangkak, berarti anak ini hiperaktif. Tapi kalau merangkaknya nggak ada, cuma ogong-ogong langsung berdiri, berarti anak itu hipoaktif. Itu aja mikirnya. Ya. Jadi ngelihat tumbuh kembang atau ngelihat kembang tumbuh, saya balik ini, kembang tumbuh terpaksa ya. Lihat kembang tumbuh, karena itu kembang. Ya. Kembang tumbuh harus demikian. Jadi kalau hanya sikap, itu rata-rata sikap ya yang kena ya. Gelangnya di vestibuler 2. Yang perilaku enggak. Sehingga anak itu lebih banyak hiperaktif. Atau memang ada yang perilaku aja yang kena ya, ATNR, sehingga anak itu lemot ya, diem nggak jawab apa, ya lemot, ngerjain PR nggak selesai, ya itu karena perilaku. Nah, kalau dua-duanya baru itu namanya autis. Kalau salah satu tadi SPD ya, ADHD, ADD gitu kan. Ya. Jadi kalau dua-duanya sikap dan perilaku itu baru autism. Dan ini jarang. Sekali lagi, jarang. Nanti kita buktikan dengan PPT. Jarang sekali ya. Hampir saya tidak menemukan. Slide berikutnya. Nah ini, ya, rumus neurologinya. Ya. Jadi ini saya pakai sebagai neuropsikobehavior. Nah, guru saya waktu di FKUI yang berdebat dengan saya soal ini itu sudah meninggal tahun 2021 ya, baru aja ya tanggal 16 April. Itu Profesor Sumarmo Markam. Itu ada bukunya Neurobehavior. Dia bukunya. Tapi saya bikin neuropsikobehavior. Beda ya, karena pakai vestibuler, kalau beliau tidak pakai vestibuler. Ya. Makanya saya gambar ogong-ogong itu yang sebelah kiri ogong-ogong, yang sebelah kanan tuh merangkak. Itu harus ada dua-duanya ya. Kalau itu belum ada, salah satu nggak ada, nanti suntik MMR ya, imunisasi MMR ditunda dulu, dibenerin dulu. Kalau langsung MMR nanti tambah muncul distraksiannya ya, karena MMR itu mengandung timerosal. Timerosal itu bahan pengawet yang terbuat dari merkuri, dosis yang paling aman ya. Tapi bagi anak-anak yang disraksia menjadi tidak aman gitu. Kalau yang sudah ogong-ogong merangkak disuntik MMR tidak ada masalah. Ya. Oke, slide berikutnya. Vestibuler itu gambarnya yang di bawah ya. Nah, perlu perubahan konsep segitiga. Nah, perkembangan. Karena saya bikin neuropsikobehavior
tidak seperti yang segitiga yang pertama ini, yang paling kiri. Ini yang lama, ya. Yang saya berdebat dengan Profesor Semar Mamatan ini yang lama. Bukannya vestibuler, Prof, yang di bawah. Kalau itu CNN yang di bawah, bayi kan belum bisa mikir, saya bilang. Terkejut juga beliau. Sampean kok bisa mikir seperti itu ya, katanya gitu ke saya. Justru vestibuler. Coba lihat binatang-binatang itu, ya, yang dirangsang vestibulernya, karena dia hanya sampai praksis, tidak ada representasi. Kalau vestibulernya enggak itu, binatang itu mati di awal-awal, ya. Dua kepompong kupu-kupu, mau lepas, satu disobek, sedikit aja nyobeknya, satu enggak. Kita merasa kasihan supaya cepat keluar gitu. Justru itu menghambat, ya, karena kepompongnya itu merupakan rahim, ya, sama dengan disesar gitu kan, ya. Sehingga bayi kupu-kupu yang keluar dari yang disobek tadi nggak bisa terbang, beberapa detik kemudian mati. Sedangkan yang langsung keluar dari kepompong yang tanpa disobek langsung terbang. Nah, itu bukti, ya. Jadi Tuhan sudah memberitahu kepada kita, ya, bahwa lahir normal itu penting, ya, karena menyiapkan khalifatullah di muka bumi. Oke, slide berikutnya. Jadi di segitiga yang tengah itu kan unconscious, ya. Jadi vestibuler ini, kalau yang tadi segitiga tadi kan tidak ada visceroseptic, ya. Visceroseptic ini ada kan, segitiga di bawah itu paling kiri, ya kan. Kemudian yang tengahnya taktil, yang berikutnya adalah proprioceptik itu adalah pemantik keunikan. Jadi setiap anak itu unik. Kalau proprioceptiknya utuh, tidak pecah. Kalau pecah, disfraksia, maka uniknya nggak keluar. Kalau orang Jawa bilang, wetone nggak pas. Ya. Jadi vestibuler itu fondasinya. Nah, CNN itu ada di atas. Paling atas itu representatif, ya, CNN-nya. Jadi setelah representatif baru anak itu bisa mikir. Slide berikutnya. Nah, ini vestibuler, Bu, di telinga, ya. Itu ada koklea yang kayak rumah siput tuh, itu koklea. Itu pendengaran, ya. Sering anak-anak disfraksia ini yang dites bera pendengaran. Percuma. Karena pendengarannya dengar, ya, cuman nggak mau ngerespon. Karena apa? Ada gangguan vestibuler tuh yang gelang-gelangnya 3 itu, ya. Vestibuler yang sebelah kanannya dari spiral itu, sebelah kirinya, ya, itu ada gelang-gelang 3. Itu vestibuler. Nah, vestibuler ini mempengaruhi keseimbangan badan anak, ya. Jadi kalau keseimbangan badan anak itu terpengaruh, maka tidak bisa menyesuaikan diri dengan gravitasi bumi, akhirnya anak itu nggak bisa diem, harus gerak nyamannya, ya. Nah, ini kalau itu yang STNR, maka itu hiperaktif yang kenanya STNR, atau ogong-ogongnya nggak ada. Atau kalau merangkaknya nggak ada, cuma ogong-ogong, itu dianya diem, takut untuk bergerak, ya. Jadi termasuk anak-anak yang lemot. Slide berikutnya. Nah, nih, itu yang gelangnya 1 disebut sakulus. Itu. Yang gelangnya 2 itu utriculus. Itu yang STNR itu 2 itu, yang ogong-ogong 2. Ya. Itu disebut, itu untuk visceroseptic. Nah, untuk sikap, ya, visceroseptic itu ada 2, ya. Yang gelangnya yang lateral itu adalah introvert. Nanti ada penjelasannya. Yang gelangnya posterior itu ekstrovert, karena itu simpatis. Kalau yang lateral itu parasimpatis, bahasa kedokterannya, ya. Nah, kemudian yang sakulus itu hanya 1 taktil, ya, gerakan. Itu untuk melakukan melihat perilaku
hipo apa hiper. Itu aja. Kalau yang tadi kan diem atau gerak. Beda ya dengan hipo dan hiper. Kalau yang di bawah gerak tapi geraknya teratur. Kalau yang di atas udah nggak bisa terkendali ya di atas. Oke, slide berikutnya. Jadi kalau jadi introvert, nah ini gambarnya Bu. Ya, kalau digambarkan seperti ini. Yang gelangnya 1 itu A, ya, gelangnya 2 itu X dan Z. Nah, Z itu ekstrovert yang posterior ya. Jadi kalau dia ngamuk, orang lain yang dipukul, tantrum. Ya. Nah, kalau yang introvert, kalau dia tantrum, kepalanya sendiri dipukul, dijedut-jedutkan ke tembok ya. Ngeri juga ya. Nah, kalau yang atasnya itu, yang A itu hanya hiper dan hipo. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, tadi kan ada segitiga yang di tengah ya. Jadi dari sensomotorik, itu sensori integrasi, itu menuju ke praksis. Ya. Sensori integrasi itu namanya STNR, ya, ogong-ogong itu sensori integrasi. Terus menuju praksis, itu merangkak. Jadi dari sensori integrasi, sensomotorik, yaitu sensomotorik, berkumpulnya refleks-refleksnya, menuju ke praksis. Kalau ini gagal pecah, disebut dispraksis, ya, dispraksia. Sehingga representatifnya ngawur gitu loh. Ya, perilakunya jadi ngawur. Ya. Dan anak-anak yang disfraksi itu berhenti di subkonsus. Jadi di bawah sadar terus. Flapping, skimming itu adalah perilaku energi liar di bawah sadar. Dia tidak bisa mengendalikan karena di bawah sadar. Oleh karena itu diselaraskan dulu dengan vestibuler, viseroseptik dan taktilnya, ya, yaitu dikenal dengan PV2T atau PVT, supaya dia bisa fokus gitu. Kalau sudah fokus, mau apa saja gampang, diajarin apa aja gampang, diajari ngomong, saut-sautan bisa. Kalau fokusnya nggak ada, ya wow alam ya. Jadi ini segitiganya sekarang kita rubah ya, sepakat ya seperti ini. Dan ini udah masuk di proceedingnya Belanda ya, atau antidepres. Ini apa PVT habilitasi pada bayi yang saya sampaikan. Yang pada balita ini sedang saya susun ya, sudah dikejar-kejar saya sama Scopus, sudah sampai Scopus 5 ngejar karena mereka di Eropa itu pada penasaran. Oke, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, bayi di 3 bulan dites tuh. Ya, dites. Nah, itu tesnya ya, tes jantur namanya. Kalau dukun-dukun tuh di jantur ya. Di kebidanan juga begitu kan. Begitu lahir diangkat kakinya di atas. Tapi ini 3 bulan. Karena sensomotoriknya sudah mulai kan. Nah, di situ yang tepat pas 3 bulan, artinya pada waktu STNR itu bergerak, mulai membangun STNR ogong-ogong, kita jantur. Nanti polanya kayak apa? Kalau yang nomor 1 itu yang normal, ya. Nomor 1 tangannya terbuka, ya, matanya terbuka, degek ya, melentik, tahun degek melentik. Nah, yang kedua sudah degek, melentik, mata terbuka, tapi tangannya tertutup. Itu berarti sakulusnya yang terganggu. Nah, oke, sakulus ya, tadi sakulus yang menentukan hiper dan hipo. Jadi anak ini tidak bisa hiper, hipo. Kemudian yang ketiga itu kepalanya nunduk, tangannya terbuka. Itu artinya utrikulusnya yang terganggu. Menyesuaikan diri dengan gravitasi bumi yang terganggu. Kalau yang tadi melawan gravitasi buminya terganggu. Jadi takut ya, yang tadi itu ya, yang tangannya menggenggam itu takut. Sedangkan yang ini enggak, berani, ya kan? Tuh.
Nah, yang berikutnya adalah prematur dan sesar. Ini memang berisiko autism. Tapi jarang. Autism itu biasanya terus berkembang ke nomor 3 atau ke nomor 2. Ya. Jadi autis itu sangat jarang ya. Ya. Gitu ya. Autis itu sangat jarang. Sekali lagi autis sangat jarang. Dan ini semua kalau bisa PVT rehabilitasi. Yang normal pun enggak apa-apa. PVT habilitasi pada bayi ya. Itu sudah saya sebar di YouTube ya. Slide berikutnya. Oke. PVT habilitasi. Slide berikutnya. Nah, saya mau memperagakan ya. Itu rangsangan vestibuler. Rangsangan vestibuler nih. Nah, nih tuh. Kepalanya gini. Kakinya, nah, kaki bayi di kiri kanan leher yang mengayun. Hitungannya 1, 2, 3, sambil berdiri ya, nanti sampai 15 atau 20. Ya. Artinya 20, 15 sampai 20 detik pagi, siang, sore, itu selama 4 minggu. Nanti reaksinya anaknya melawan kepalanya. Melawan tangan kita. Gitu. Nah, itu disebut rangsangan vestibuler. Ya, anak-anak CP pun yang bayi bisa selesai. Cuman pada CP tidak cukup 4 minggu. Bisa 6 bulan. Kurus-kurus ya ibunya. Ya, kalau ibunya gembrot, jadi langsing tuh. 6 bulan bisa itu, 5 sampai 6 bulan. Tapi ada juga yang 3 bulan selesai. Nah, kemudian langkah yang kedua itu adalah rangsangan batang otak. Itu ditahan kepalanya. Tidak begini-gini lagi, tapi ditahan. Nah, begini. Ini digerakkan dulu. 15 sampai 20 detik. Ya. Jadi inilah yang dilakukan pagi, siang, sore. Ini cuma 1 minggu. Ya. Kemudian rangsangan visceroseptik. Nah, rangsangan visceroseptik itu gerakannya horizontal, Bu. Tarik tangan dan kaki yang dominan. Kan kelihatan tuh bayi, ya. Dominan yang mana, kanan apa kiri. Dikasih mainan, nangkepnya yang kiri apa yang kanan. Nah, ambil gini dan menghadap searah dengan kita yang melakukan. Gerakannya ke samping. Sama ini 15 sampai 20 detik. 3 kali sehari. Ya, ini. Ini hanya 2 hari. Cukup 2 hari. Kemudian langkah yang berikutnya adalah rangsangan. Slide-nya. Rangsangan basal ganglia. Itu nervus medianus ya, basal ganglia itu. Dasarnya otak itu dirangsang. Itu gerakannya gimana? Nah, itu 15 detik. Santai-santai aja, Bu, nggak usah cepet. Ngitung detik aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah, sampai 15. Ya, itu 3 kali pagi, siang, sore. Itu cukup 2 hari. Kemudian yang rangsangan berikutnya adalah rangsangan taktil. Nah, ini rangsangan taktil nih, sampai rangsangan. Supaya dia bisa ogong-ogong nanti ya. Saat diputar, Bu, gerakannya. Ya, diputar. Ini juga gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu pagi, siang, sore. Itu juga cuma 2 hari, Bu, ya. Nah, yang terakhir itu rangsangan proprioseptik, dibalik. Kakinya yang tadinya tidak aktif menjadi aktif, pasti menjadi aktif setelah itu. Itu kita pegang. Ini juga diputar. Pagi, siang, sore, selama 2 hari. Selesai. Dah, nanti ditaruh anak itu guling-guling terus berusaha ogong-ogong.
ya, membangun rem supaya sopan santun nanti berkembangnya. Oke, itu. Nah, ini neuropsychobehavior ya. Oke, slide berikutnya sekarang ya, sudah. Nah, ini gambar yang tadi ya. Sudah, saya kira sudah. Ini bisa nanti kan di slide-nya disebar ya. Ini. Jadi yang langkah pertama 4 minggu, langkah kedua 1 minggu, ya kan? Terus langkah yang ketiga, 4, kelima itu cuma 2 hari. Jadi seluruhnya 1,5 bulan anak itu sudah ogong-ogong dan merangkak siap untuk disuntik MMR. Ya, siap untuk disuntik MMR. Slide berikutnya. Nah, ini Bu yang namanya vestibuler. Jadi vestibuler itu disebutkan itu perlu mules yang sempurna. Agar sudutnya kalau ditaruh di cawan itu gelang-gelang itu ada corong tuh. Itu sudutnya 25,7 derajat terhadap batang otaknya. Itu batang otaknya itu mestinya bulat ya, itu bukan kotak. Tapi susah bikin bulat di situ. Ya sudah, kita anggap aja batang otaknya bulat gitu ya. Jadi itu kalau diukur kiri kanan itu sudutnya 25,7 derajat. Dan ini yang menyebabkan anak ini tidak hiper dan tidak hipo, luas, ya, fleksibel, ya, tidak keras kepala, ya. Jadi anak-anak Caesar itu kalau enggak disfraksia keras kepala, gitu ya. Sebetulnya keras kepala itu masuk disfraksia yang paling ringan, oke, yang 30,3% tadi yang masih bisa sekolah. Tapi suruh ngapal-ngapalin ya susah. Ketuhanan yang Maha Esa, nah itu ada itu dari Batak ya, salah-salah terus ya, tidak bisa nirukan. Slide berikutnya. Ini alatnya, STNR dan ATNR. Sangat penting, jadi sakulus itu untuk ATNR, yang utriculus itu untuk STNR. Karena dia punya gelangnya 2, ada X dan Z. Sedangkan yang sakulus hanya 1, yaitu yang Y, ya, Y. Ya. Dan ini nanti menuntut otak kecil. Otak kecilnya dituntun oleh ini. Ya. Jadi kalau itu salah nuntunnya, ya sudah. Bikin masalah gitu kan. Koordinasi. Otak kecil kan fungsinya koordinasi. Makanya mukul belakang kepala itu nggak boleh ya. Karena itu fungsi koordinasinya ada. Dan itu dibacanya dari vestibuler. Ya, alat keseimbangan ini ya. Jadi alat keseimbangan ini ibarat di pesawat itu adalah navigator. Kalau nggak ada navigatornya nyasar pesawat itu ya, nyungsep. Oke, slide berikutnya. Nah, ini tuh kalau sudah di PPT habilitasi siap ogong-ogong tuh ya, yang kiri, yang kanannya, sehingga saraf yang hitam itu yang descendant ya, yang garis-garis di akhir itu yang ascendant, yang panahnya ke atas. Ya, yang panahnya ke atas itu adalah indra, sedangkan yang ke bawah itu adalah refleks. Refleks menelan, refleks berak, refleks kencing, semua ada di bawah. Dan itu harus selaras dengan indra. Kalau nggak selaras dengan indra, macam-macam terjadinya. Kalau indra kecap itu harus selaras dengan refleks menelan, kalau tidak selaras, sulit ngomong, sulit makan, pilih-pilih makanannya. Karena enggak, setiap ngecap nggak bisa nelen, setiap nelen nggak bisa ngecap. Nah gitu, gantian. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, di sini ya kendali gelang-gelang itu terhadap pencernaan. Ya, ada susunan saraf otonom dan susunan saraf otonom ini ada 2. Ada yang simpatis dan parasimpatis. Kalau gelang yang lateral itu ke parasimpatis, yang X ya. Gelang yang Z itu ke simpatis. Jadi anaknya yang simpatis itu ekstrovert, sedangkan yang parasimpatis introvert. Kalau marah, badannya yang dipukul-pukul yang parasimpatis ya. Kalau yang ekstrovert, kalau marah, orang lain yang dipukul ya. Merusak gitu ya. Nah, ini semua adalah
jarasnya adalah jaras dari Tuan Gracilis. Ya, ini yang meneliti ini Tuan Gracilis. Oke, lanjut. Nah, ini yang taktil, ya. Itu yang sakulus, yaitu hanya Ya, ini semua indera dan ini dirangsang di plexus brachialis, ya, plexus brachialis, tangan. Ya. Dan ini merespon gravitasi bumi dengan cara menentang, ya. Ini melawan gravitasi bumi, ya. Makanya ATNR, ya, merangkak, bukan ogong-ogong. Kalau menyesuaikan diri dengan gravitasi itu yang ogong-ogong, ya. Jadi dari ogong-ogong dulu baru melawan gravitasi bumi. Menyesuaikan dulu baru melawan. Slide berikutnya. Nah, mekanisme otomatis proprioseptik mengatasi alergi. Nah, visceroseptik itu kalau di PVT kan itu kuncian kaki, ya. Nanti ibu-ibu kita ajari kuncian. Itu merangsang visceroseptik. Enzim yang tadinya nggak keluar jadi keluar. Makanya jangan dikasih suplemen, ya. Misalnya leaky gut, gitu kan, probiotik. Karena enzimnya belum keluar, dikasih itu tambah nggak mau keluar, ya kan? Dirangsang dulu. Setelah keluar, nanti alergi, ya kan? Berak yang tadinya masih utuh bentuk jagung hilang. Mana benar-benar dilumat oleh enzim itu tidak bentuk jagung, bentuk toge masih keluar, gitu kan, anak-anak ini. Terus beraknya nggak teratur. Karena visceroseptiknya dirangsang, hidup semua, ya. Tentu vestibulernya juga ikut dirangsang, kan, di ayun kepalanya itu rangsang vestibuler. Pasti berontak tuh anak itu, karena ada gangguan vestibuler. Tapi kalau dites berak nggak berontak, ya dengar, ya, panggil aja dari jauh, dia dengar. Kalau ada suara lagu, dia ikutin, itu kan artinya dengar, ya. Oke, slide berikutnya, ya. Jadi enzim ini keluar semua, alergi juga teratasi, gitu. Jadi ini sudah terbuktikan dengan PVT. Jadi disraksia salah kendali vestibuler, ya. Nih. Karena salah kendali vestibuler, anak itu tumbuhnya melintir tulang punggungnya. Itu sumbu bahu dan sumbu pinggul nggak sejajar, ya, tidak horizontal dan tidak sebidang, ya. Sehingga jarasnya ini yang sebelah kiri ini yang ascendant dan descendant pisah, tidak ketemu. Itu. Sebetulnya ini gesernya cuman ruas, ya, ruasnya saja. Tapi untuk menjelaskan para pemirsa, saya bikin ekstrim seperti ini, tidak se-ekstrim ini sebetulnya, ya. Dia hanya geser sedikit, ya, ruas-ruasnya tidak tepat, ya. Itulah yang menyebabkan anak ini hyper flapping skimming, nggak bisa duduk lama, jelas fokusnya tidak akan terbentuk. Slide berikutnya, coba. Nah, ini, ya, ini sudah saya jelaskan terjadi disraksia anak-anak begini, ya. Ya, adapun saraf-sarafnya juga terjepit dan sebagainya, ya. Ini efeknya banyak sekali, ya, pada anak-anak itu. Ini yang harus diluruskan dengan PVT, ya, teknik PVT, ya, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau dibaca semua nih efek dari itu, ya, sehingga di batang otaknya itu terpisah itu, ya. Otak kecilnya nggak bisa mengkoordinasikan, salah koordinasi, ya. Karena vestibulernya salah, mungkin karena kontraksi yang tidak sempurna, kontraksi rahim tidak sempurna, jadi berkembangnya vestibuler salah. Jadi penyebab disraksia itu adalah gangguan kendali vestibuler. Saya ulangi lagi, penyebab disraksia itu adalah gangguan kendali vestibuler. Kenapa terjadi gangguan kendali vestibuler? Karena ketika proses lahir, kontraksi rahimnya tidak sempurna. Slide berikutnya. Nah, ini teknik untuk meluruskannya itu adalah PVT, ya, gambar yang sebelah kanan. Itu kalau saya lihat gambar yang sebelah kanan, kuncian kaki kanan, ya. Kemudian kuncian, kalau nggak salah itu kuncian
tangan kanan juga ya. Jadi sejajar ya. Ini PVT yang sejajar. PVT rehabilitasi yang sejajar. Ini yang dicontohkan tuh yang sejajar ya. Nah, tiap anak itu beda-beda. Ada yang sejajar, ada yang silang ya. Ada yang seimbang, ada itu. Seimbang itu artinya dua-duanya dikunci. Tapi salah satu yang dikuatkan kuncinya, satunya kunciannya tidak terlalu kuat ya. Itu biasanya anak-anak di usia 2,5 sampai 3 ya, itu kuncian seimbang. Tapi kalau kadang-kadang juga bisa anak 3 tahun karena gede badannya bisa dengan kuncian-kuncian yang tunggal ya, tidak seimbang. Slide berikutnya. Nah, bagaimana PVT itu dilakukan? Minimal 11 kali, Bapak Ibu sekalian. Ini ngeluh, kan saya kerja Pak, saya Ibu kerja lah. Datang ke saya minta PVT, terus alasannya kerja, terus saya harus bagaimana? Ya. Ini pengalaman yang saya lakukan di sekolah-sekolah inklusi, daftar inklusi, saya tanya, Bapak kerja, Ibu kerja, siapa yang mau tidak kerja? Saya langsung tanya itu. Wah, nggak bisa Pak, kita harus dua-duanya kerja. Kalau dua-duanya kerja, saya nggak terima anaknya masuk di sini. Kayak gitu kan. Ya. Nanti kalau ada masalah, kita yang disalahin ya di sekolah itu. Jadi harus salah satu tidak bekerja. Ya, ingat tuh, salah satu tidak intent melihat anak itu melakukan untuk dilakukan PVT. PVT ini 11 kali dengan jeda 45 menit. Ya. Pasti kalau sudah di PVT dia tidurnya bisa 3 jam. Ya, siang. Malam bisa 11 jam. Gitu. Sehingga tinggal sisa berapa itu? Tidak sampai 10 ya, cuman 9-8 jam. Makanya 45. Tapi ada lagi PVT tambahan. PVT tambahan ketika ada flapping, skimming, tantrum, nah, langsung tangkap PVT. Ini berturut-turut 3 kali, ya, paling tidak 3 kali di PVT dengan durasinya tadi 33 detik ya, tek 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 33 detik, itu jaraknya cuma 2-3 menit. Jangan dilepas, masih dalam keadaan kunci, tunggu 2 menit, PVT lagi, PVT lagi. Nanti lama-lama flapping, skimming, tantrum hilang. Nah, kalau sudah itu hilang anteng, yang dipertahankan yang 11 tuh. 45 menit, 45 menit. Ini terus dipertahankan. Bahkan sampai lulus SD. Tuh. Tapi itu udah ringan, Bu. Ketika kelas 2, kelas 3, anaknya ringan. Kita PVT-nya ringan. Dan senang anak itu enjoy gitu. Fokusnya sudah ada. Sekolah sudah bisa. Tanpa. Nah, sekali lagi, anak-anak yang di PVT nggak boleh diet. Karena ini butuh energi yang besar. Ya, anak-anak itu. Kalau di diet kan gimana? Apalagi diet gluten. Gimana bisa fokus? Kita aja yang dewasa. Kalau kurang makan, lapar, nasi, gluten. Ya, ngantuk, Bu. Nggak bisa kerja. Pikiran kita. Nah, apalagi anak-anak kan. Kemudian karena tantrum diberi obat penenang, ya, Abilify, apalagi Ritalin, Risperdal, Valproat, ya, itu tambah nggak bisa konsentrasi, ya, ngantuk tuh anak, bengong. Dan yang lebih berbahaya, gangguan perkembangan otak, otaknya ukurannya jadi kecil, karena ada istilah atrofi ya, mengecil, atrofi. Semua organ kalau nggak dipakai itu atrofi. Kaki kalau cuma dipakai yang kanan aja, lama-lama kaki yang kiri ketinggalan, pendek, kecil. Gitu ya. Jadi jelas ya, tidak boleh obat penenang, tidak boleh apalagi diet, ya. Yang boleh apa? Suplemen juga nggak boleh, ya. Suplemen. Yang boleh apa? Madu. Karena madu bukan produk pabrikan, ya, karena
kalau dikasih bahan pengawet, enzimnya mati, fungsi madunya. Gitu. Jadi madu itu bebas dari hal-hal ini. Terutama kalau madunya itu madu dari hutan, ya, itu bagus sekali ya buat anak-anak ya, meningkatkan energi. Oke, jelas ya. Jadi di sekolah kalau anak itu didietkan, nyuri, sangu temennya dicuri. Karena dia ingin makan coklat juga gitu ya, coklat dilarang. Kalau di PPT nanti minta coklat, kalau dia minta 1 truk ya dibeli aja 1 truk kalau